baru kehilangan pekerjaannya, sehingga pada saat pelaku melewati TKP, pelaku melihat mobil di dalam garasi dan melihat kunci yang tergantung di dekat posisi mobil. Motif dari pelaku melakukan pencurian ini, dari keterangannya, pelaku ini mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan si anak. Itikat dari para pihak untuk laksanakan restoratif justice, kami akan memfasilitasi untuk juga kepentingan dari anak dari pelaku. Gitu. Orang tua dari anak, yaitu pelaku pencurian ini, anak ini memiliki kebutuhan khusus. Oh, kenapa ditangkap sini? Kenapa? Pencurian Dari mana mobilnya? dari kantor Yayasan Rotary. Dari kantor Yayasan Rotary. Rotary ya. Bagaimana caranya kamu mengambil mobil itu? Ambil kunci kontak dari dalam ruang tengah. Sudah Kapan itu kamu ambil mobil itu? Selasa siang. Selasa siang ya. Di jalan mana? Jalan Langsa. Langsa. Tahu nggak pemiliknya bahwa soal mobil itu ambil? Nggak tahu. Pemilik mobil tahu nggak? Tidak tahu. Tidak ada izin dari pemiliknya ya. Begitu ya. Kenapa diambil mobil itu? Apa yang itu? Apa alasan kamu Apa alasannya? mobil itu? Untuk ditumpangi sampai ke Jalan Amplas. Amplas. Tapi tanpa sepengetahuan mereka. Jadi pada saat kamu mengambil mobil itu kamu apakan? Karena untuk menghilangi jejak diikutin sama orang, aku coba bersihkan stiker di sisi kanan pintu mobil. Oh, kamu bersihkan dengan menggunakan apa? Kamu bersihkan? Skater ya. Kamu bersihkan biar supaya untuk apa? Untuk menghilangkan tanda bahwa Supaya mobil tidak ketahuan. Tidak ketahuan. Untuk bisa kamu miliki lah itu ya. Bisa kamu jual gitu ya. enggak, untuk sampai ke tempat amplas saja. Tujuannya untuk kamu gunakan aja gitu. Ya. Tanggal 29 Agustus 2023 diamankan pelaku pencurian mobil yang terjadi. Kejadian pencurian ini terjadi di Jalan Pandau Hulu di daerah Medan Kota. Mobil yang dicuri adalah sebuah mobil dengan jenis minibus merek Wuling warna putih. Mobil dicuri di daerah Pandau Hulu sekitar pukul 14.00. Kemudian tim melakukan penyelidikan, dilakukan penangkapan terhadap pelaku. Juga ditemukan mobil di daerah Medan Timur. Saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku saat itu bersama seorang anak berumur 4 tahun. Kemudian kami amankan, kami interogasi pelaku menjelaskan bahwasanya yang bersama-sama dengan pelaku adalah anak kandung dari pelaku. Saat ini terhadap anak pelaku ini sudah kita asuh bersama-sama dengan tim dari Dinas Sosial dan UPT PPA Kota Medan. Kami juga sudah berkomunikasi dengan keluarga dari pelaku. Rencananya anak ini akan diasuh oleh ibu dari anak ini. Posisi ibu ini saat ini berada di Riau. Motif dari pelaku melakukan pencurian ini, dari keterangannya, pelaku ini mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan si anak. Baru kehilangan pekerjaannya, sehingga pada saat pelaku melewati TKP, pelaku melihat mobil di dalam garasi dan melihat kunci yang tergantung di dekat posisi mobil. Untuk perkara ini sudah kami lakukan proses penyidikan. Untuk penanganannya kami tetap mengedepankan apabila ada
itikat dari para pihak untuk laksanakan restoratif justice, kami akan memfasilitasi untuk juga kepentingan dari anak dari pelaku gitu. Dia mencuri mobil itu dari rumah pribadi atau yayasan, dan anak itu berkebutuhan khusus atau bukan? Dari keterangan pelaku, anak ini berkebutuhan khusus. Pelaku mencuri mobil ini dari sebuah yayasan. Ya. Lokasinya ini adalah kantor yayasan yang diparkir di dalam garasi. Berarti saat mencuri dia jalan kaki, Bang? Ya. Kalau anaknya memang ada kebutuhan khususnya Bang atau gimana? Ya, dari pemeriksaan kita, dari tim kesehatan kami dari Polrestabes Medan, juga keterangan dari orang tua dari anak, yaitu pelaku pencurian ini, anak ini memiliki kebutuhan khusus. Mobilnya ditemukan Bang? Itu mau ditemukan.